Shalom saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan. Bacaan utama untuk khotbah minggu ini terambil dari surat kiriman Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Pertama Korintus pasalnya yang ke-13 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-13. Demikian firman Tuhan. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat, dan aku mengetahui segala rahasia, dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi ia bersukacita karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap, sebab pengetahuan kita tidak lengkap dan nubuat kita tidak sempurna. Tetapi jika yang sempurna tiba, maka yang tidak sempurna itu akan lenyap. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak, aku merasa seperti kanak-kanak, aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu, karena sekarang kita melihat dalam cermin suatu gambaran yang samar-samar, tetapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. Sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna, tetapi nanti aku akan mengenal dengan sempurna, seperti aku sendiri dikenal. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Demikian sabda Tuhan. Amin. Tema kita minggu ini, kasih yang terbesar. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, penyakit kronis yang dapat menghancurkan kehidupan persekutuan hidup berjemaat dan juga akan berimbas menghancurkan kebersamaan dan kerukunan hidup, baik itu dalam masyarakat maupun dalam keluarga, tidak lain adalah penonjolan diri. Virus penonjolan diri, saudara-saudara, akan melahirkan sifat dan sikap egois, sikap dan sifat keakuan. Dan orang yang terinfeksi dengan virus ini akan merasa dirinya lebih penting dan lebih utama daripada orang lain. Ia merasa dirinya tokoh, dan karena merasa dirinya tokoh, maka dirinya harus diperlakukan secara istimewa. Ia harus diistimewakan dari yang lain. Hanya dia yang harus diberi perhatian, dan hanya dia yang harus dilayani dengan sebaik mungkin. Orang yang terinfeksi virus ini, saudara-saudara, sangat-sangat sulit untuk membangun relasi dengan orang lain yang dipandang rendah.
yang bersangkutan akan sulit untuk membangun komunikasi dengan kaum yang dipandang hina. Hanya yang dipandang selevel dengan dirinya yang dianggap manusia dan akan diperlakukan secara manusiawi. Tetapi di luar dari itu, dia menganggap orang lain hina dan bahkan dipandangnya setara dengan binatang. Karena itu dipanggil dan disapa dengan nama binatang: anjing, babi, bajing, kampret, cebong, dan lain-lain sebagainya. Nah, pribadi yang terinfeksi virus penonjolan diri tidak hanya kita jumpai di tengah-tengah masyarakat umum, tidak hanya kita jumpai dalam keluarga kita, tetapi juga kita jumpai dan kita dapatkan dalam persekutuan hidup bergereja dan berjemaat. Masih begitu banyak orang yang bangga dengan level Kristen, menyebut dirinya orang beriman, bangga dengan klaim sebagai anak-anak Allah, namun mulut dan lidah mereka begitu mudahnya menyebut saudaranya, menyebut temannya, orang tuanya, pasangannya, anak-anaknya dengan sebutan binatang. Jika seseorang telah terinfeksi virus penonjolan diri, maka pribadi yang demikian kehilangan kepekaan sosial dan ia tidak mengenal arti kata kasih. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, pasal sebelumnya dari bacaan utama kita di minggu ini, yakni pasal 12 ayat 12 sampai 31 dari surat 1 Korintus, yang juga menjadi salah satu bahan bacaan leksionari di minggu yang lalu. Bahkan 2 minggu lalu juga dibacakan pasal 12 ayat 1 sampai 11. Keseluruhan dari 1 Korintus pasal 12. Rasul Paulus membahas secara panjang lebar tentang karunia-karunia yang ada dalam jemaat. Ada karunia untuk bernubuat, ada karunia untuk menyembuhkan, ada karunia untuk berbahasa roh, ada karunia untuk melakukan mujizat, dan masih banyak karunia yang lainnya. Karunia-karunia itu diberikan untuk saling membangun dan saling melengkapi. Dan untuk mengerti fungsi dari karunia-karunia itu, maka digambarkanlah sebagai bagian dari anggota-anggota tubuh kita, di mana ada mata, ada mulut, ada lidah, ada telinga, ada tangan, ada kaki, serta anggota tubuh yang lain. Sangat fatal saudara-saudara akibatnya jika anggota tubuh terlepas dari anggota yang lainnya. Sangat fatal jika mata merasa dirinya tubuh, lalu tidak menerima anggota yang lainnya. Bisa saudara bayangkan, jika seluruh tubuh kita ini hanya mata, atau seluruh tubuh kita ini hanya telinga, tidak mungkin kita disebut manusia. Bisa saja orang menyebut kita hantu jadi-jadian, makhluk jadi-jadian, makhluk aneh atau alien. Dan cobalah saudara-saudara berkaca, bagaimana perasaan saudara jika saudara tidak memiliki hidung, atau saudara melihat mata saudara hanya satu dan diletakkan di jidat. Jika saudara bertemu dengan orang yang matanya ada di jidat, bisa jadi dia disebut Dajjal. Bayangkan jika saudara disebut Dajjal. Karena konon Dajjal itu perigainya jahat. Matanya hanya satu. Itu pun ada di jidat. Nah, aneh rasanya. Dan sudah pasti saudara tidak akan pernah mengharapkan hal seperti itu. Saudara tidak akan pernah mengharapkan kehilangan salah satu dari anggota tubuh saudara. Demikianlah Rasul Paulus menggambarkan betapa semua anggota tubuh itu sangat penting satu dengan yang lain untuk saling menopang dan saling melengkapi. Bahkan disebutkan anggota tubuh yang paling tidak penting karena fungsinya yang ringan dan kemudian dianggap tidak mulia, ternyata diberi perhormatan khusus. 1 Korintus pasal 12 ayat 24.
Dan pada bagian terakhir, menutup pasal 12, Rasul Paulus mengajak jemaat untuk mengejar karunia yang paling utama. Apa itu karunia paling utama? Karunia paling utama tidak lain adalah kasih. Itulah yang kemudian diuraikan secara panjang lebar di dalam pasal 13 yang menjadi bahan utama khotbah kita minggu ini. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, firman Tuhan hari ini hendak menegaskan kepada kita bahwa obat yang paling mujarab untuk menghentikan persebaran virus penonjolan diri dalam tubuh persekutuan, bergereja dan berjemaat, juga persebaran virus ini dalam kehidupan bermasyarakat dan berkeluarga, adalah kasih. Sangat indah Rasul Paulus membahasakannya dalam ayat 1 sampai ayatnya yang ketiga. Di sana Paulus berkata, "Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahkan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat, dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Dan jikalau sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku." Nah, saudara-saudara, ketika saya membaca ayat 1 sampai ayat 3 ini, semakin saya sadari bahwa kasih menjadi asupan bagi kesehatan tubuh persekutuan kita, asupan kesehatan bagi terbangunnya rumah tangga kita sehingga disebut rumah tangga yang sehat, dan juga menjadi asupan yang paling penting di dalam merawat kebersamaan dalam kehidupan bermasyarakat. Kasih, saudara-saudara, bukan hanya rasa yang muncul dari hati. Kasih harus nyata dalam tindakan saat berhubungan dengan orang lain. Dan komponen atau kandungan atau komposisi yang membentuk kasih itu adalah kesabaran, murah hati, tidak cemburu, tidak memegahkan diri dan tidak sombong, tidak melakukan yang tidak sopan, tidak mencari keuntungan sendiri, tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang. Tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi bersukacita karena kebenaran. Jadi saudara-saudara, jika kita mengaku bahwa kita percaya kepada Tuhan, kita ini adalah milik Tuhan, kita ini adalah anak-anak Tuhan, kita ini adalah keluarga Allah, familia Dei, maka patut dan wajib bagi kita untuk menjadikan kasih sebagai obat yang paten untuk menyingkirkan segala bentuk virus yang menghancurkan nilai-nilai hidup persekutuan, virus yang menghancurkan persaudaraan, dan virus yang menghancurkan bangunan kebersamaan. Kasih adalah kata kunci untuk menyingkirkan benih-benih perseteruan dan perselisihan dalam jemaat dan dalam keluarga. Karena kasih itu adalah hakikat Allah, sifat Allah, kodrat Allah. Ingat apa yang tertulis dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat 8 dan 11. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Kasih adalah karunia utama yang harus dimiliki oleh setiap orang percaya. Mengapa? Sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah.
Rasul Paulus menyatakan bahwa kasih itu lebih besar dari iman, dan kasih itu lebih besar dari pengharapan. Kasih itu lebih mulia dari segala karunia Roh Kudus, sebab kasih itu adalah jati diri Allah sendiri, yang sifatnya kekal, tidak berkesudahan, akan tetap ada untuk selama-lamanya. Jika saudara hidup dalam kasih, dan kasih itu mewujud dalam seluruh tindakan, perbuatan, dan perkataan saudara, maka layak saudara disebut man of God, manusia Allah. Seperti yang dicatat dalam 1 Timotius pasal 6 ayat 11, manusia Allah adalah pribadi yang terus mengejar keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan. Mari hidup di dalam kasih, karena kasih itu adalah karunia yang terutama. Terpuji nama Tuhan. Haleluya. Amin.